Halo, ketemu lagi sama Kak Disti. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang gimana caranya membuat price list untuk seorang makeup artist. Nah, biasanya murid-murid aku yang baru pertama kali menjadi seorang makeup artist tuh atau teman-teman gitu tuh suka pada bingung nih, gimana sih caranya nentuin price list, kemahalan atau kemurahan gak ya? Soalnya kan kadang takut ya kalau misalnya kita ternyata harganya kemahalan atau kemurahan dari harga pasar, jadinya nanti nggak bisa bersaing gitu jasa yang kita tawarkan ini. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menentukan HPP atau harga pokok produksi. Jadi aku waktu awal jadi mua sih cuman nge-survey harga-harga temen-temen aku MUA di kota Semarang tuh berapa sih kayak gitu. Terus setelah itu kita tuh kayak ngikutin gitu loh, oh price nya tuh untuk makeup graduation misalnya 300.000, sedangkan untuk wedding misalnya 2 juta kayak gitu ya. Terus aku ikutin, biasanya sih aku turunin 50.000, atau misalnya untuk wedding itu ya aku turunin beberapa ratus ribu, jadinya kita masih bisa bersaing dengan harga tersebut. Akan tetapi dengan produk yang kita keluarkan, kita belanjakan, bisa nggak nih kita beli lagi produk tersebut atau upgrade produk atau less kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kayak boncos gitu loh, kita mengeluarkan yang lebih sedangkan harga yang kita tawarkan itu tidak mencapai harga pokok produksi kita kayak gitu. Nah, untuk menentukannya, yang pertama adalah kalian harus banget ngelis produk apa aja yang biasa kalian pakai dan kalian punya. Semuanya ya, semua produk. Misalnya di satu klien ini, aku pakai foundation berapa pump. Misalnya ada 30 ml di satu botol Makeup Forever kayak gitu ya. Terus habis itu kita hitung, misalnya satu botol ini habis buat berapa klien. Katakanlah 30 klien, berarti satu klien pakai 1 ml. Terus kita bagi deh, dari harga 710 dibagi 30, berarti satu klien habis berapa, misalnya 50.000 gitu katakan ya. Terus habis itu kalian juga hitung untuk bedak, untuk bulu mata, lem bulu mata, kira-kira kalian itu untuk make upin satu klien kalian menghabiskan berapa biaya, seperti itu. Setelah itu kalian juga harus menghitung harga penyusutan alat. Misalnya dari yang tadi itu kalian udah dapet nih, dalam make upin satu klien wisuda gitu ya, kalian misalnya mengeluarkan 100.000 kayak gitu. Terus kalian menjual jasa kalian dengan harga 200.000, berarti kan ada biaya jasa kalian 100.000 dan biaya produksi 100.000 kayak gitu. Nah, yang biaya produksi 100.000 ini nanti harus dialokasikan untuk membeli kembali make up atau produk yang kita keluarkan. Jadinya nanti kita bisa kulaan lagi, bisa beli lagi produk-produk yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah harga dari penyusutan alat-alat yang kita gunakan. Nah, sebagai mua kan banyak banget ya alat-alat yang dipakai, misalnya beauty case, terus habis itu kamera, lampu kayak gitu. Kalian bisa bikin dengan perhitungan, misalnya kalian beli lampu 1 juta kayak gitu ya. Lampu ini tuh perkiraan tuh bakal rusak dalam waktu berapa tahun sih? Katakanlah 5 tahun. Nanti kalian bagi tuh, dalam waktu 5 tahun kalian harus mengeluarkan lagi biaya tersebut untuk membeli alat baru lagi kayak gitu. Jadinya penyusutan alat juga harus dihitung. Sebetulnya kalau itu sih nggak pokok ya, yang penting tuh kita bisa beli alat lagi dengan hasil makeup yang udah kita kumpulkan kayak gitu. Terus juga jangan sampai harga jual atau price list dari makeup kalian itu lebih rendah daripada harga pokok produksi. Tapi kalau aku sendiri ya, harga pokok produksi aku untuk makeup graduation ya, yang paling murah aja itu aku sekitar 30 sampai 60 ribu doang sebetulnya. Sedangkan aku jual di harga 400 ribu. Jadinya masih ini sih, maksudnya ada biaya jasa dan ada biaya keuntungan juga. Katakanlah jasa aku 150.000 gitu ya, buat kayak nanti kita misalnya pengen me time atau ya pijat atau perawatan diri kayak gitu, kita bisa pakai uang jasa itu kayak gaji kita gitu loh dari makeup. Terus harga pokok produksi aku kan misalnya 60.000 ya, kan aku antara 30 sampai 60, katakanlah 50 lah, berarti kan 200.000. Nah 200.000 nya itu adalah keuntungan ini biasanya
aku tabung dan aku alokasikan untuk membeli barang-barang penunjang dari makeup aku atau enggak baju pengantin kayak gitu. Kan kalau bisa dikumpulin kan lumayan ya, jadi banyak kayak gitu. Kalian harus tanya harga pasar. Jadi kayak yang aku bilang di awal, itu tuh boleh banget kalian ngekomparasi harga jasa kalian dengan harga pasar. Jadi kita tuh dengan menjual harga makeup graduation 400.000 tuh kemurahan gak sih kayak gitu, atau kemahalan gak sih, sesuai gak sih dengan pasar yang ada di kota kalian. Misalnya harga pasar di kota Solo waktu itu ada murid aku bilang dia di kisaran 150 sampai 200 ya makeupnya. Nah kita jual 400.000, sedangkan kita belum punya nama nih di Solo katakan ya. Berarti kan harga price list kita tuh nggak masuk di pasar orang sana kayak gitu. Misalnya di Semarang kalian nyamain harga pasar dengan Jakarta, pasti kan nggak masuk karena di Semarang lebih rendah memang harga pasarnya dibanding di Jakarta. Nah, tadi udah kita bahas ya 3 pokok pembahasan di menentukan harga price list untuk makeup artist. Terus yang selanjutnya adalah ini yang terakhir, kita harus memantaskan harga kita dengan skill kita. Misalnya kita jualan makeup di harga 3.500.000. Nah, kita tuh sebetulnya udah pantas belum sih menjual dengan harga segitu? Misalnya pasar kita yang makeupnya jauh lebih bagus daripada kita menjual di harga 5 juta. Nah berarti harga kita 3.500.000 tuh udah cukup pantas kayak gitu, karena lebih rendah daripada kompetitor kita atau teman sejawat MOA kita kayak gitu. Terus kita bandingin juga dengan yang hasil makeupnya menurut kalian lebih bagusan makeup kalian daripada teman kalian ini ya. Terus ya kalian pantesin aja gitu. Terus kalau misalnya kalian kelas atau upgrade ilmu dengan MOA lain yang jauh lebih terkenal, yang jauh lebih bagus, terus kalian ada peningkatan hasil makeup, itu kalian boleh banget loh naikin harga makeup kalian, karena untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki udah meningkat kayak gitu. Misalnya biasanya kalian jual makeup wedding kalian di harga 3 juta kayak gitu, aku habis les nih, makeup aku udah tambah bagus, udah latihan, udah ada peningkatan hasil makeup. Nah, mau aku naikin nih 500.000. Nah, itu boleh banget. Itu sangat-sangat boleh. Jadinya harga kalian nggak stuck di situ aja. Jadi aku rasa itu aja sih yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi harga pokok produksi ya, dari hasil atau produk yang kita gunakan untuk make upin satu orang, kalian bagi. Terus habis itu hitung juga penyusutan alat. Terus jangan lupa tanya harga pasar untuk MUA di kota kalian itu yang hasil skillnya atau hasil makeupnya nggak jauh dari kalian gitu. Terus yang terakhir adalah dipantaskan tuh harga price listnya dengan skill yang kita miliki. Segitu aja dari aku, semoga info ini bermanfaat and see you on the next video, bye.